Pembelaan langsung dari terdakwa, silakan. Salam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada hari ini Rabu 6 Maret 2024, saya Abdus Salam Panji Gumilang atas nama diri saya akan membacakan pledoi di hadapan majelis yang terhormat. Mohon izin kepada Ketua Majelis Hakim yang mulia dan yang baik untuk saya dapat membacakan pledoi ini. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat jaksa penuntut umum, yang terhormat penasihat hukum, dan semua pengunjung yang dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka! Dengan nama Allah, Tuhan Yang Maha Esa, saya mulai membaca pembelaan saya dengan judul Pembunuhan karakter pribadi, karakter ilmiah, dan karakter pendidikan. Setelah saya simak dan baca surat tuntutan jaksa penuntut umum terhadap diri saya, Abdus Salam Panji Gumilang, yang dibacakan pada persidangan tanggal 22 Februari 2024 pada Pengadilan Negeri Indramayu. Surat tuntutan tersebut pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan untuk menyatakan diri saya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan dengan sengaja di muka umum, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia yang mengacu pada pasal 156A huruf A KUHP. Pada surat tuntutan juga menuntut untuk menjatuhkan pidana terhadap diri saya dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Tuntutan jaksa penuntut umum tersebut sangatlah jauh panggang daripada api, jauh dari kesesuaian fakta persidangan yang terang benderang, tidak dapat membuktikan dakwaan terhadap diri saya. Tuntutan jaksa penuntut umum terasa sangat dipaksakan dan telah meruntuhkan nilai kebenaran dan keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa yang sering diagungkan dan kita junjung bersama. Maka hal ini sangat berbahaya bagi kemajuan kehidupan peradaban bangsa Indonesia yang kita cintai, karena hal ini merupakan bentuk pembunuhan karakter pribadi anak bangsa, pembunuhan karakter ilmiah dan intelektual, serta pembunuhan karakter pendidikan yang merdeka. Adapun mengenai pendapat saya
tentang beberapa hal dalam pemahaman gagasan keagamaan Islam yang saya yakini dari yang saya pelajari dan alami dengan penuh kecintaan dan penghormatan sepanjang hidup saya, yang dibesarkan dalam keluarga dan lingkungan keislaman yang kuat, terdidik dan juga mendidik dalam dunia pendidikan Islam, bahkan lebih luas dari itu, dari satu tempat ke tempat lain, dan dari satu masa ke masa yang lainnya hingga saat ini. Maka oleh karena itu, izinkan saya membaca dan menyampaikan nota pembelaan, sanggahan, serta pendapat saya, terutama pada beberapa hal yang telah secara gegabah difatwai oleh lembaga non-pemerintah yang bernama Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI, yang mungkin karena kekurangan informasi, kelemahan penelusuran ilmiah, serta ketinggian hati mereka, sehingga keluar fatwa MUI nomor 38 dan 47 tahun 2023. Sesungguhnya fatwa tersebut sangat lemah dan seyogianya tidak layak dijadikan dasar dan mempengaruhi proses hukum negara, terutama pada majelis persidangan yang mulia ini. Dasar menegakkan sholat Jumat atau dalilnya hanya wahyu Allah. Di dalam Al-Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat 9 saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bagaimana kedudukan ayat ini? Al-Quran surat ke-6 Al-An'am ayat 115 menjelaskan, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul 'alim. Telah sempurna wahyu atau firman Al-Quran Tuhanmu dengan benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah wahyu firman-Nya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Karena ayat-ayat Al-Quran sering menjelaskan dan menguatkan ayat-ayat serta selalu berhubungan. Dari penjelasan ayat tersebut bahwa ayat 62 surat Al-Jumu'ah adalah sempurna, benar, dan adil, tidak boleh dirubah oleh apapun, tentunya dengan alasan apapun. Artinya, hukum yang timbul dari perintah sholat Jumat dari ayat tersebut adalah wajib bagi setiap individu orang yang beriman atau Islam, laki-laki maupun perempuan, dan yang mukallaf atau dewasa. Jika MUI telah menetapkan hukum wajib bagi muslim laki-laki dan tidak wajib bagi muslim perempuan, itu artinya MUI telah menganggap ayat tersebut, Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9, tidak sempurna, tidak benar, tidak adil, dan telah merubah hakikat kebenarannya, dan telah mensubstitusi atau memasukkan ayat atau dasar dari sholat Jumat yang benar itu. Jika orang yang berkeyakinan dengan menetapkan hukum yang berbeda bagi kaum muslim laki-laki, yakni wajib, dan kaum wanita, yakni tidak wajib, sedangkan dasarnya sama, itu artinya memasuk hukum wajib sholat Jumat bagi seluruh sekalian muslim, muslimat yang telah mukallaf. Hakikat masih masuk dalam Al-Quran telah dijelaskan oleh Al-Quran sendiri.
fiha hal ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat-ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Jika dasar atau dalil sholat Jumat itu dimansuh, disubstitusi nilai hukumnya, yakni menjadi tidak wajib bagi muslim perempuan, sudah paling pasti ada ayat lain yang menggantinya. Namun di dalam Al-Quran penggantinya tidak ada. Bagaimana kalau ada matan hadis yang membatalkan hukum wajib sholat Jumat bagi wanita? Suatu pertanyaan. Dapatkah hadis membatalkan ayat Al-Quran? Misal, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Thariq bin Syihab. Saya tidak bacakan Arabnya, saya baca terjemahannya. Dari Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim secara berjamaah, kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Diriwayatkan Abu Dawud. Jawabnya jelas, sudah barang pasti tidak dapat, karena kedudukan hadis di bawah wahyu ilahi. Al-Quran dalam hal tersebut menjelaskan sebagaimana tercatat dalam surat ke-45 Al-Jasiyah ayat 6-8. Tilka ayatullah nasruha 'alaika bil haqqi wa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan hadis mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayatnya? Ayat selanjutnya, celakalah setiap pembohong lagi bergelimang dosa. Ayat selanjutnya, yaitu orang-orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, kemudian dia tetap menyombongkan diri seakan-akan tidak mendengarnya. Peringatkanlah dia dengan azab yang amat pedih. Dalam surat lainnya, Quran surat 7 Al-A'raf ayat 185 186. Saya tidak bacakan matanya, dibacakan terjemah. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka? Lalu hadis mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Ayat lanjut, barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Keyakinan saya terhadap Quran surat 62 Al-Jumu'ah boleh mic-nya didekatkan mic-nya. Nah, ini kan meja situ supaya mic-nya bisa terdengar, mungkin dari pers bisa mendengar jelas. Ya, silakan. Keyakinan saya terhadap Quran surat 62 Al-Jumu'ah ayat 9 adalah wahyu Allah yang menunjuk pada wajibnya sholat Jumat bagi mukmin-mukminat atau muslim-muslimat itu final dan tidak dapat dihapus atau dimansuh dengan apapun. Adapun pihak yang menetapkan hukum sholat Jumat wajib bagi kaum muslim laki-laki dan tidak wajib atau boleh bagi kaum muslim perempuan telah mengingkari makna perintah wahyu yang termaktub dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Dalam hal seperti ini, saya tidak dapat melarang pendapat mereka. Namun ayat-ayat Al-Quran yang telah saya sampaikan akan menguatkan pendirian dan keyakinan saya dalam menjalankan keyakinan keagamaan maupun kebebasan saya dalam menjalankan ibadah menurut yang kami yakini.
Quran dalam perjalanan waktu banyak kejadian dengan sengaja maupun tidak disengaja meminggirkan, mengecilkan posisinya dalam meletakkannya pada dasar-dasar keagamaan Islam. Rasulullah telah bersabda dalam Quran surat 25 ayat 30, qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjuran. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan, disingkirkan. Beberapa pemahaman, berbeda pemahaman, maka berbeda kesimpulan. Bagi pihak yang mengingkari hukum wajib Muslim perempuan, hukum bagi Muslim perempuan dalam melaksanakan Jumat, saya ulangi, bagi pihak yang mengingkari hukum wajib bagi Muslim perempuan dalam melaksanakan Jumat, maka kesimpulannya dalam pelaksanaan Jumat tersebut menjadi bertolak belakang dengan pihak saya yang berpegang wajibnya sholat Jumat bagi seluruh sekalian Muslim, laki-laki maupun wanita. Pihak yang tidak mewajibkan sholat Jumat bagi Muslim wanita menetapkan berbagai kaifiyat atau cara pelaksanaan sholat Jumat yang meletakkan wanita pada posisi yang tidak setara dengan Muslim laki-laki dalam segala perlakuannya, dimulai dari hilangnya hak muslimah sebagai imam sholat, khotib Jumat, dan lain-lain. Sekalipun wanita muslimah itu mumpuni dalam berbagai hal tersebut. Untuk menguatkan kesimpulannya, pihak MUI yang jelas-jelas melanggar kesetaraan Muslim dan Muslimah, pihak tersebut mengambil dalil Quran surat keempat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i dan seterusnya. Terjemahan MUI. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian lain perempuan, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh ialah yang taat pada Allah, lagi memelihara ketika suaminya tidak ada. Sedangkan saya menerjemahkannya mengikut terjemah Al-Quran dari Departemen Agama Republik Indonesia sebagai berikut. Laki-laki atau suami itu pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atau suami atas sebagian yang lain perempuan atau istri, dan karena mereka laki-laki atau suami telah memberikan nafkah dan hartanya, maka perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Kalau kita ikuti terjemah pihak saya, maka kita dapat memahami ayat tersebut berkait dengan kehidupan suami istri, yang semestinya suami menjadi pelindung istri, dan ayat ini didahului ayat-ayat sebelumnya yang berkait dengan tata kehidupan rumah tangga. Ayat-ayat selanjutnya pun juga berkenaan dengan ketertiban dan keserasian hidup rumah tangga. Lain halnya dengan terjemah MUI yang tidak menampakkan ayat tersebut dengan etika kehidupan suami istri, namun sengaja menonjolkan kelebihan yang harus dimiliki oleh kaum laki-laki. Dapat kita telah terjemahan MUI secara logika, semua kaum laki-laki harus menjadi pemimpin bagi kaum perempuan, dan sebaliknya tidak ada kesempatan untuk perempuan. Ternyata pihak MUI bermaksud meletakkan ayat ini sebagai pagar untuk wanita, agar tidak merobos hak-hak spesial laki-laki dalam hal kaifiyat sholat Jumat yang sedang kita bahas. Pertanyaan, benarkah kaum laki-laki mutlak pemimpin kaum perempuan? Dalam hal ini, saya tidak sedang membantah validitas Quran surat 4 ayat 34. Yang saya bantah adalah
diposisikannya oleh pihak MUI untuk memadani dan melindungi kaum wanita dalam hal kaifiyat sholat Jumat. Saya yakin yang kami pahami dari Al-Quran, keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu adalah siapa yang paling tinggi ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Memang terjemahan Quran surat An-Nisa 34 yang dibuat MUI itu merupakan terjemahan yang aneh, dicari-cari, dicocok-cocokkan, ujungnya tanpa kekeliruannya. Mari kita baca Quran surat 49 yakni Al-Hujurat ayat 13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Pemimpin itu bisa juga disebut imam. Akar kata imam dari kata alif mim mim dibaca umum, berarti ibu atau induk. Imam berasal dari ibu. Daripadanya keluar alif mim mim tak marbutoh dibaca ummatun, berarti para penganut atau pemeluk atau pengikut suatu agama, penganut nabi atau juga makhluk manusia. Berlanjut kepada alif mim dibaca imamun, berarti pemimpin sholat pada sholat Jumat atau pemimpin. Daripadanya keluar kata alif mim tak marbutoh dibaca imamah, berarti kepemimpinan. Daripadanya keluar kata alif mim ya dibaca ummiyun, artinya keibuan. Menurut banyak orang, bahkan hampir semua kamus bahasa mengartikan buta huruf. Sedangkan menurut pemahaman hasil bacaan sejarah, kami dapatkan arti ummiyun adalah bukan ahli kitab atau ghairul kitabiyyin. Kami maksudkan dengan uraian kata umum atau ibu, diharapkan jangan ada pemahaman yang meletakkan kaum wanita itu posisi rendah, yang posisi super hanya pria. Terjemahan pihak MUI terhadap Quran surat 4 ayat An-Nisa ayat 34 bertentangan dengan maksud Quran surat 49 ayat 13. Kaum laki-laki sebagai pemimpin bagi kaum perempuan, begitu terjemahan. Sedangkan maksud Quran surat 49 ayat 13 menampilkan kesetaraan kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Kemudian yang dapat mengangkat dirinya ke taraf terbaik, yakni taraf pemimpin atau imam atau taraf utama lainnya, adalah nilai keutamaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semangat Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Allah SWT atau wahyunya mengangkat derajat manusia dan kemanusiaannya dalam kesetaraan antara kaum laki-laki dan kaum wanita, menghapus sikap jahiliyah, yakni masa sebelum bi'tsatun nabi atau nabi diutus, di mana wanita tidak dihargai keberadaannya dan hanya mengagungkan kaum laki-laki. Kesetaraan maknanya bersamaan hak, artinya juga tidak mengagungkan wanita dari kaum laki-laki seperti zaman Fir'aun di Mesir. Dalam sejarah, Fir'aun membasmi kaum laki-laki dan membebaskan hidup kaum wanita. Risalah Rasulullah dengan ajaran Al-Qur'annya
menuju kesetaraan dan saling menguatkan antara kaum laki-laki dan kaum wanita berdasar kebaikan dan ketakwaan. Kita baca sebagian ayat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan berdasar ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa permusuhan, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh sangat besar siksa Allah itu. Bimbingan Al-Quran dalam kebersamaan dan kesetaraan antar mukmin dan mukminat. Al-Quran mengingatkan kepada kita kaum beriman dalam Quran surat 8 Al-Anfal ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnah wa fil ardi wa fasadun kabir. Orang-orang yang menentang, sebagian mereka melindungi yang lain. Jika kamu tidak melaksanakannya, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan besar. Itulah sikap orang-orang menentang atau kafir kepada Allah. Mereka saling tolong-menolong dan bahu-membahu dalam segala urusan mereka. Kalau kita tidak berbuat seperti itu menurut Al-Quran, akan terjadi kekacauan besar di bumi. Saling melindungi di segala bidang kehidupan sosial maupun kehidupan keagamaan. Al-Quran menjawab tentang ini dengan menggambarkan sikap mukmin semestinya seperti yang tercermin dalam Quran surat surat ke-9 At-Taubah ayat 71. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna ash-shalah wa yutuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki, perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Menjadi penolong di sini dalam segala hal, dalam arti seluas-luasnya, dalam mewujudkan dharma bakti sampai pelaksanaan pengabdian peribadatan dalam bentuk ibadah makhluk atau ibadah ghairu makhluk. Al-Quran semakin jelas mendudukkan perkara kesetaraan dalam peribadatan seperti yang dibimbingkan kepada kita dalam Quran surat ke-33 ayat 35. Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was shadiqin was shadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was sha'imin was sha'imat wal hafidhina furujahum wal hafidhat wal dhakirin Allah katsiran wal dhakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan muslim yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang mau memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Lebih rinci lagi, kesetaraan dalam beribadat kaum muslim muslimat dan mukminin serta mukminat dijelaskan di dalam Quran surat 48 Al-Fatah ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muhammad adalah
dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kami melihat mereka rukuk, sujud, mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tanpa tanda-tanda bersyukur. Rentetan ayat-ayat yang kami nukil semuanya meletakkan kedudukan muslim-muslimah, mukminin mukminat dalam kesetaraan. Tidak ada yang lebih tinggi di antara mereka. Penilaiannya terletak seberapa tinggi nilai ketaatan maupun ketakwaan mereka terhadap Tuhan yang Maha Esa. Bimbingan Rasulullah tentang teknis penetapan kepemimpinan dalam beribadat sholat misalnya. Rasulullah secara spesifik memberi bimbingan teknis memilih imam sholat dalam sholat berjamaah. Mengingat masa kebersamaan baginda bersama umat pasti terbatas, sedangkan perjalanan risalah dan agama yang didakwakannya pasti terus berkembang dan umat akan semakin banyak. Siapakah yang lebih pantas menjadi imam sholat berjamaah? Sesungguhnya yang lebih pantas menjadi imam sholat berjamaah ialah orang pilihan di antara yang ada. Bimbingan Rasulullah mengenai hal ini, sabda beliau dalam hadis riwayat Daraqutni, "Ij'alu a'immatakum khiyarakum fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum." Jadikanlah imam-imam untuk kamu semua orang pilihan di antara kamu, karena mereka imam-imam itu adalah perantara kamu semua dengan Tuhanmu semuanya. Apabila kita melaksanakan sholat jamaah bersama pemimpin negara misalnya, maka pemimpin negara itulah yang lebih patut untuk menjadi imam sholat tersebut. Dan tidaklah diutamakan untuk menjadi imam orang yang lebih dalam membaca Al-Quran, lebih baik dalam membaca Al-Quran. Sesudah itu yang lebih memahami sunnah, sesudah itu lebih berumur. Dalam hadis, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa' fa a'lamuhum hijrah fa in kanu fil hijrati sawa' fa a'lamuhum sinnan. Jamaah diimami oleh orang yang lebih pandai membaca kitab Al-Quran. Maka jika sama-sama pandai dalam membaca kitab Allah, maka orang yang lebih alim tentang sunnah. Jika sama-sama alim tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah atau lebih dahulu berislam. Jika sama-sama pula, maka orang yang lebih tua usianya. Dari semua uraian, baik bersumber dari ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis, memberi bimbingan kepada kita bahwa wujudnya kesetaraan wanita pria muslim-muslimah dijunjung tinggi. Dalam penetapan imam sholat berjamaah pun tidak terdapat pembedaan kedudukan pria maupun wanita. Berbagai perintah pelaksanaan ibadah, baik berdasar Al-Quran maupun Al-Hadis, secara etimologi lafaz perintah selalu menggunakan wazan mudzakkar atau wazan laki-laki. Namun secara makna adalah ditujukan pada seluruh umat muslim laki-laki maupun wanita. Contoh, aqimus sholat untuk laki-laki, perintah sholat. Perintah zakat, wa atuz zakat untuk laki-laki. Perintah saum, faman syahida minkum syahra falyasumhu, dari awal syahrul Ramadan, kemudian perintahnya faman syahida minkum syahra falyasumhu. Perintah haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Secara kebahasaan semua perintah tadi berwazan mudzakkar, namun maknanya untuk seluruh umat Islam, pria maupun wanita. Karenanya saya dapat menyimpulkan, terutama untuk kewajiban sholat Jumat, hukumnya wajib bagi semua orang beriman atau Islam, laki-laki maupun perempuan. Sedangkan imam sholat Jumat maupun khutbahnya dapat dilaksanakan oleh wanita maupun pria menurut syariat ketentuan Allah yang telah diurai terdahulu. Tentang hadis Tariq bin Syihab yang terdahulu telah diurai,
An-Thariq bin Syihab yang isinya dari Thariq bin Syihab radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat Jumat itu adalah suatu kewajiban atas setiap muslim secara berjamaah kecuali 4 golongan, yaitu hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit. Diriwayatkan Abu Dawud. Penjelasan dan pendapat bahwa mereka yang dikecualikan yakni hamba sahaya, wanita, anak kecil, dan orang sakit adalah pengecualian bagi mereka, yakni tidak wajib menghadiri jamaah Jumat, bukan tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Sanggahan terhadap Bapak Ibu, ketetapan fatwa tentang hukum wanita menjadi khatib dalam rangkaian sholat Jumat. Pertama, ketentuan hukum. 1. Sholat Jumat wajib atau muslim laki-laki dan boleh bagi perempuan. Sanggahan berdasar Quran surat ke-62 Jumat ayat 9, ayat ini sempurna, benar, dan adil, dan tidak dimansuh oleh ayat-ayat apapun yang ada dalam Al-Quran. Adapun hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Thariq bin Syihab tertera dalam uraian terdahulu tidak dapat menggugurkan kewajiban sholat Jumat bagi seluruh mukmin laki-laki maupun perempuan. Fungsi hadis tersebut mengecualikan 4 kelompok untuk tidak menghadiri sholat secara berjamaah, yakni bagi mereka wajib melaksanakan sholat Jumat di tempat masing-masing tanpa harus hadir ke masjid. Itulah bentuk tafsir Al-Quran oleh Al-Hadis atau sunnah Rasul, bukan memasukkan Al-Quran. Sholat apa mereka? Mereka wajib sholat Jumat. Bagaimana pelaksanaannya? Al-aslu yaumul Jum'ati, al-Jum'atu la-dhuhr. Hukum pokok pada hari Jumat adalah sholat Jumat, bukan zuhur. Maka pelaksanaan sholat ini kita ikuti bimbingan Rasulullah. Sholatus safari rakaatani wal jumu'ati rakaatani wal aidi rakaatani tamamun wa yuqasim ala lisan Nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Sholat musafir 2 rakaat, sholat Jumat 2 rakaat, sholat Id 2 rakaat, sempurna, bukan kosong. Demikian perintah Allah atas lisan Nabimu. Orang membaca. Nyata bahwa sholat hari Jumat 2 rakaat baik dikerjakan berjamaah maupun dikerjakan bersendiri. Ringkasnya, kami tidak sanggup memasukkan sedikit pun Quran surat ke-62 Al-Jumu'ah ayat 9. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Kedua, khutbah Jumat merupakan rukun dalam sholat Jumat. Khutbah sebagaimana pada angka 2 merupakan bagian dari ibadah mahdhah yang harus mengikuti ketentuan syariat, yang diantaranya adalah harus dilakukan oleh laki-laki. Yang ketiga, khutbah sebagaimana pada angka 2 dilakukan wanita di hadapan jemaah laki-laki, hukum khutbahnya tidak sah. 4. Sholat Jumat yang khutbahnya dilakukan oleh wanita di hadapan jemaah laki-laki, hukum sholat Jumatnya tidak sah. Sanggahan ketentuan hukum poin 2, 3, dan 4 yang ditetapkan oleh fatwa MUI bukan merupakan syarat mutlak yang wajib ditaati oleh siapapun, sebab bertentangan dengan uraian ayat-ayat Al-Quran yang telah kami cantumkan di awal uraian kami. Yang kelima, fatwa meyakini bahwa wanita boleh menjadi khatib dalam rangkaian sholat Jumat di hadapan jamaah laki-laki perempuan merupakan keyakinan yang salah yang wajib diluruskan, dan yang bersangkutan wajib bertaubat. Sanggahan saya, keyakinan saya dalam beragama berdasar ajaran ilahi. Tidak siapapun yang dapat menghalangi apa tak lagi menyalahkan dengan menggunakan dasar yang tidak jelas. Disinilah maka suatu kebebasan melaksanakan keyakinan dalam beragama. Kekuasaan apapun tidak boleh mengganggu pelaksanaan sebuah keyakinan.
sebuah keyakinan beragama. Saya sepakat atas perbedaan yang ada. Bagimu keyakinanmu dan bagi saya keyakinan saya. Hanya Fir'aunlah yang mengaku ana rabbukumul a'la. Akulah penguasa pemilik hukum yang paling tinggi. Rekomendasi Fatwa MUI 123 saya bacakan. Umat Islam dihimbau untuk berpegang teguh pada ajaran agama yang lurus dan mewaspadai segala bentuk penyimpangan. 2. Umat Islam diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih tempat pendidikan untuk anak-anak mereka. 3. Negara wajib menjamin perlindungan terhadap ajaran agama dari penyimpangan, penodaan dan penistaan. Tanggapan rekomendasi nomor 1. Kalau mengaku sebagai lembaga yang kredibel, mesti menampilkan lisanul hal, bukan lisanul maqal. Karena lisanul maqal seperti yang tertera dalam fatwa ini hanya membuat bodoh sebagian umat dan membuat munafik sebagian lainnya. Rekomendasi kedua, ungkapan umat Islam diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih tempat pendidikan untuk anak-anak mereka. Tanggapan kami selaku pemangku lembaga pendidikan, anjuran semacam ini sangat tendensius. Bangsa Indonesia menjunjung tinggi cita-cita kemerdekaan, utamanya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejak dahulu kala berpartisipasi untuk mewujudkannya dalam bentuk pelaksanaan pendidikan yang sebagian besar melalui lembaga-lembaga pendidikan swasta dengan usaha yang telah diakui oleh negara. Sebagaimana yang kami wujudkan sebuah pendidikan swasta penuh berdiri dengan izin Departemen Agama sejak tahun 1999 sampai dengan hari ini, berjalan dengan baik dan lancar. Dari sejak awal diberi izin berdiri, lanjutnya dengan diakui, selanjutnya diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional. Lembaga pendidikan kami dari tingkat dasar ibtidaiyah sampai tingkat menengah aliyah keseluruhannya mendapatkan akreditasi A unggul. Inilah sebuah lembaga sosial yang beraktivitas secara lisanul hal, bukan lisanul maqal, yakni cuak-cuak dibungkus fatwa oleh lembaga sosial masyarakat yang mengeluarkan fatwa tersebut. Rekomendasi ketiga, lembaga wajib menjamin perlindungan terhadap agama dari penyimpangan, penodaan, dan penistaan. Tanggapan negara Indonesia berdasar ketuhanan yang Maha Esa. UUD 1945 berlandaskan Pancasila. Dalam hal keagamaan, negara menjamin kebebasan saya ulangi bacaannya. Saya ulangi. Tanggapan negara Indonesia berdasar ketuhanan yang Maha Esa. UUD 1945 berlandaskan Pancasila. Dalam hal keagamaan, negara menjamin kebebasan pelaksanaan keyakinan beragama bagi setiap warga negaranya. Umat beragama Indonesia memiliki kebebasan menjalankan apa yang diyakini dalam menjalankan agama dan keyakinan yang dipercayainya itu. Hendaknya jangan ada lembaga apapun yang merasa punya wewenang lebih dari yang dimiliki. Pembelaan kami terhadap kebebasan beragama, wabil khusus terhadap umat Islam, melibatkan dua prinsip yang saling berdaulat. Baik satu, pemisahan negara Pancasila dari pengendalian terhadap praktek agama yang sepenuhnya atas hati nurani dan kebebasan individu. Poin dua, negara Pancasila bukan negara agama. Kami paham atau kami tahu atau
atau saya tahu, tanpa ditetapkannya prinsip pertama sebagai kebijakan pemerintah, tidak akan ada jaminan terwujudnya prinsip kedua. Dan sejujurnya, bahwa pemerintah semestinya dia hanya memiliki otoritas sipil, bukan spiritual terhadap rakyatnya. Selama rakyatnya tetap taat hukum positif yang ditetapkan negara, pemerintah semestinya tidak memiliki hak untuk turut campur dalam hal kehidupan spiritual keagamaan mereka. Apapun agama yang dianut oleh rakyatnya, Islamkah agamanya atau agama apapun yang dianut oleh rakyatnya. Ketentuan penuntut MUI itu, jika di kemudian hari diperlukan penyempurnaan, akan disempurnakan sebagaimana mestinya. Tanggapan: sejak berlakunya fatwa ini tanpa menunggu waktu lama, sudah bernilai tidak sempurna. Sebab dalam meletakkan dalil yang mereka ingat Quran surat Al-Jumu'ah itu diyakini tidak sempurna, tidak benar, tidak adil, sehingga menghasilkan hukum yang tidak integritif. Mendua, meyakini sebagian dan mengingkari sebagian lain, atau munafik. Penyempurnaannya adalah mengabaikannya, yakni dipandang rendah, tidak dihargai, tidak diindahkan, dilalaikan, tidak digunakan, tidak dipedulikan, dibiarkan terlantar, tidak perlu dipegang teguh. Itu agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskannya. Karena kami paham pihak yang memerlukan fatwa yang dimaksud oleh MUI adalah Baris Krim Polri dengan suratnya tanggal Juli 2023 perihal permintaan fatwa MUI. Dengan fatwa ini menjadi dasar utama Baris Krim Polri dan juga jaksa penuntut umum untuk mendakwa Abdus Salam Panji Gumilang sebagai penista agama. Kami teringat keterangan saksi ahli dari pihak MUI, Profesor Amin Suma, mengatakan Nabi adalah mufti. Rupanya setinggi itu imajinasinya para mufti MUI ini, memosisikan diri setara dengan Nabi. Ada hadis Melayu berbunyi, hidung tak mancung, pipi didorong-dorong pula. Kalau dicermati fatwa MUI nomor 38 ini adalah fatwa transaksional. Dalam sekejap waktu telah memproduksi beberapa fatwa pesanan. Setelah fatwa nomor 38, maka ada lanjutan nomor 47 dalam tempo yang sesingkat-singkat. Kami ulas nomor 38. Karena imajinasinya terlalu tinggi menyamakan Nabi dengan mufti, sedangkan kemampuannya sudah daluarsa, sehingga kecerdasannya dalam memahami wajibnya sholat Jumat dapat membuat sebagian umat menjadi bodoh dan membuat sebagian lainnya menjadi munafik. Mufti MUI terjebak karakter anal, yakni perilaku yang menampilkan ketidakmampuan untuk mengendalikan impuls, arti gerakan hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan yang benar. Al-Quran dalam Nabi Muhammad yang didapat dari wahyu. Kalam adalah perkataan, artinya Al-Quran adalah perkataan Nabi yang didapat dari wahyu Allah. Adapun wahyu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya melalui berbagai cara, mimpi dan sebagainya. Yang dimaksud Rasul di sini, menurut Islam, orang yang menerima wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada umat manusia. Kalau menurut Kristen adalah murid Nabi Isa alaihissalam yang mula-mula mengajarkan agama Kristen. Poin selanjutnya, dan Al-Quran bukan kalam Allah. Dimaksudkan bahwa Allah kalamnya tidak dapat dimisahkan dengan kalam atau perkataan makhluk manusia. Sekalipun Allah memiliki sifat mutakallim atau berbicara.
Dan kalam berdasar wahyunya Quran surat 42 ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Artinya segalanya mukhalifun lil khalqi bil itlaq, berbeda dengan makhluk secara mutlak, termasuk di dalamnya adalah kalamnya. Poin lanjut, akan halnya wahyu yang didapat oleh Rasulullah Muhammad SAW berupa Quran benar-benar dari hadirat Allah, bukan daripada yang lain, sebagaimana termaktub dalam Quran surat 69 Al-Baqarah 40-48 yang terjemahannya saya bacakan sebagai berikut. Sesungguhnya Al-Quran benar-benar wahyu yang diturunkan pada Rasul yang mulia, dan ia Al-Quran bukanlah perkataan orang penyair, sedikit sekali kamu beriman kepadanya, dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kamu yang mengambil pelajaran darinya. Ia Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan seluruh dari alam. Ayat 44. Dan sekiranya dia atau Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dan sungguh Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Lanjutan lagi dalam Quran surat 53 An-Najm, saya bacakan terjemahannya. Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkannya itu atau Al-Quran menurut keinginannya. 4. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ayat 5. Yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Dalam Quran surat 36 ayat 69 sampai 70. Surat Yasin. Wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanya pelajaran dan kitab yang jelas, agar dia Muhammad memberi peringatan pada orang-orang yang hidup, dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Bahasa yang dipergunakan oleh Al-Quran, bahasa Al-Quran baik verbal maupun skripta, menggunakan bahasa Arab, yakni bahasa umat manusia suku bangsa Arab, yang detailnya dapat dipelajari oleh siapa saja dari umat manusia. Berbentuk, berhuruf, berkata, berkalimat dapat dipelajari atau yukayyaf. Sedangkan bahasa Tuhan atau kalam Tuhan tidak dapat dimisalkan dengan apapun. Mukhalifun lil khalqi bil itlaq, berbeda secara mutlak dengan makhluknya. Namun karena Al-Quran itu adalah wahyu Allah, yakni petunjuk Allah pada Rasul Muhammad, sudah barang pasti baginda Rasul dengan kecerdasan tinggi yang dimiliki dari Allah, baginda mampu melahirkan dengan bahasa baginda, yakni bahasa Arab, seperti yang dapat didengar dan baca saat ini. Baginda Rasulullah juga para utusan Allah yang lainnya dianugerahi karakter yang unggul, yakni sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan diri baginda para rasul dengan yang lain, berbentuk watak maupun tabiat, sehingga terjauh daripada karakter anak atau perilaku yang menampilkan ketidakmampuan untuk mengendalikan impuls, yakni gerak hati yang timbul dengan tiba-tiba untuk melakukan sesuatu tanpa pertimbangan. Karakter unggul anugerah Allah itu bernama al-fatonah, yakni kecerdasan atau cerdas, yaitu sempurna perkembangan akal budinya untuk berpikir, untuk mengerti atau tajam pikiran. Dalam kecerdasan yang dianugerahkan kepada baginda Rasulullah itu sudah barang pasti meliputi kecerdasan emosional
kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain dan alam sekitar. Poin 2, kecerdasan intelektual, kecerdasan yang menuntut pemberdayaan otak, hati, jasmani, dan mengaktifkan diri untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lain. Sudah barang pasti Rasulullah yang seperti ini bukan orang yang ummi atau buta huruf. Karena arti daripada ummiyun adalah ghairul kitabiyyin. Baik, lanjut. Kecerdasan spiritual, kecerdasan yang berkenaan dengan hati dan kepedulian antar sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar berdasarkan keyakinan akan adanya Tuhan yang Maha Esa. Itulah karakter dasar Rasulullah atau para Rasul. Karakter dasar ini tegak berdiri di atas Ismi Kristus, 3 sifat agung, yaitu as-sidqu, at-tablighu, al-amanah. Kalau boleh dibahasakan, al-fatonatu mabniyatun ala salasi sifat azimah, yakni as-sidqu, at-tablighu, al-amanah. Kecerdasan itu berdiri di atas 3 sifat yang agung, yakni sidq, tabligh, amanah. Sifat Nabi, sifat berarti rupa dan keadaan yang tampak pada Nabi atau tanda lahiriah pada Nabi, yaitu sifat sidq adalah sifat selalu benar atau jujur dalam segala hal. Sifat tabligh, sifat yang menyiarkan, menyampaikan wahyu, ajaran Allah atau segala yang didapat dari risalah Tuhan, ilmu pengetahuan dari Tuhan kepada segenap umat manusia. Sifat al-amanah, sifat yang dapat dipercaya atas segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Dari berbagai sifat yang dianugerahkan Allah kepada Nabi inilah, maka baginda Rasulullah SAW terpelihara dari dosa dan kesalahan, atau terbebas dari dosa dan kesalahan, atau maksum, melebihi maksumnya malaikat. Dari karakter cerdas atau al-fatona dan Ismi Kristus, 3 sifat agung, yakni as-sidq, at-tabligh, al-amanah inilah, maka dari seorang Rasulullah Muhammad SAW pertumbuhan demografi umat Islam menjadi sangat menakjubkan. Tidak sampai 1,5 miliar, yakni hanya 1.392 tahun sejak wafat baginda, jumlah umat Islam di dunia mencapai hampir 2.190.000.000 orang. Artinya 27,3% dari 8 miliar penduduk dunia. Maka jika diurai secara linguistik, Rasulullah merupakan umun atau induk berkembang menjadi umatun, sehingga wujudlah pimpinan dari masa ke masa, yakni imam. Maka berkembang seperti itu, Rasulullah tampil sebagai ummiyun, sebagai induk dari umat muslim ini semuanya. Imamun, ummi. Untuk mengabadikan wahyu Al-Quran yang berbahasa Arab ini, Rasulullah dengan fatonahnya, dengan kecerdasannya dalam hal Al-Quran, baginda selalu menyimpannya dalam hafalan beliau atau hafalan beliau, dan dibacakan untuk disimpan dalam hafalan para sahabat baginda. Sejak baginda hidup, Al-Quran sudah dicatat atau sudah ditulis dengan menggunakan tulisan yang ditulis oleh segenap sekretaris baginda. Baginda sangat paham bahwa verba volum scripta manen, ungkapan yang hanya dengan kata-kata akan lenyap, yang dituliskan berlaku adanya. Maka Al-Quran sampai hari ini tetap dihafal dalam dada para hafal dan tertulis abadi dalam mushaf seperti yang kita baca hari ini dan sampai kapanpun. Simpul kata, Al-Quran adalah kalam, kata-kata Rasulullah yang didapat dari wahyu ilahi atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahasa Arab, bahasa Rasulullah, bukan kalam Allah, karena Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, mukhalifun lil khalqi bil itlaq. Dan Allah, Al-Quran adalah sebuah dokumen untuk umat manusia. Bahkan kitab ini menamakan dirinya petunjuk bagi manusia, sebagaimana termaktub dalam Quran surat 2 ayat 85. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda.
sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dengan yang batil. Karenanya Al-Quran itu kohesif, ayat-ayatnya saling menjelaskan atau menafsir. Wala yatunaka bimasalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka datang kepadamu atau membawa sesuatu yang aneh kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan penjelasan atau tafsir yang terbaik. Keterangan ahli yang dihadirkan oleh JPU dalam menjawab pertanyaan yang mulia Majelis Hakim tentang bahasa apa yang digunakan oleh Nabi Sulaiman terhadap semut, ahli menjawab dengan bahasa Tuhan yang tidak dapat divisualisasikan dengan bahasa manusia, sebab kalamullah tidak dapat dibayangkan oleh manusia dengan menggunakan istilah mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbi basharin, yang artinya sesuatu yang mata tidak dapat melihat dan telinga tidak dapat mendengar dan hati manusia pun tidak dapat merasakan. Dengan jawaban itu, seluruh yang mendengar jawaban ahli merasa sangat janggal karena sedang berbicara tentang Nabi Sulaiman alaihissalam bicara dengan semut. Sedangkan perkara itu diabadikan dalam Quran surat ke-27 ayat 16-18 yang terjemahannya sebagai berikut. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tenteranya dari jin, manusia dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, masuklah di dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tenteranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Dialog ini tertera dalam Al-Quran yang merupakan Nabi Tuhan yang Maha Esa. Jelas dalam bahasa Arab yang didapat ditelaah dengan mata, yang dapat ditelaah dengan mata, didengar dengan telinga, dan dibaca dengan tulisan. Ungkapan-ungkapan atau dialog tentang Sulaiman dan semut ini adalah bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa yang menjadi penghalang jika ada orang menyampaikan bahwa Al-Quran adalah kalam Nabi Muhammad yang didapat dari wahyu Allah dan bukan kalamullah? Maka singkatnya, bahasa yang digunakan Nabi Sulaiman terhadap semut adalah bahasa Arab, bahasa manusia menurut tuntunan Al-Quran. Tentang lafaz tafassahu dalam Quran surat 58. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila lakum suzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya bagi orang yang memiliki kecerdasan tidak terlalu sulit memahami ayat ini. Kalau tidak dibuat sulit, kemudian menjadi sulit karena semua diletakkan serba sulit. Artinya tidak terlalu cerdas. Kalau difahami secara perlahan, ayat ini menganjurkan memperluas jarak, menciptakan jarak yang bagus dalam majelis. Kitab-kitab tafsir sudah mengurai tentang ini, seperti halnya Syekh Muhammad Tahir Abu Ashur dalam tafsir At-Tahir menjelaskan bahwa yang dimaksud majelis itu adalah majelis ilmu. Ada yang mengatakan majelis sholat, dan ada pula yang mengatakan majelis Nabi atau majelis kebaikan atau khair. Lebih detail lagi seperti Abu Ja'far
sudah diperintah berdiri, berdirilah untuk mengerjakan kebaikan dan sholat. Kemudian apalagi yang membuat pening kepala mufti MUI tentang ayat ini saja sudah kewalahan membaca dan menyimpulkannya. Bacalah baik-baik wahai saudara-saudaraku. Kalau malu bertanya sesat di jalan, kalau malas membaca, fatwanya membuat bodoh sebagian orang dan juga membuat munafik sebagian lagi. Sesungguhnya hal ini tidak perlu ditanggapi. Namun karena ini bab kebebasan ilmiah, maka perlu disampaikan. Kelompok manusia. Kelompok manusia itu ada 4. Kelompok pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri bahwa alimun fatabin. Biasanya orang yang masuk kelompok ini itulah orang alim yang suka membaca dan mengerti apa yang dibaca dan tidak bakal menghukumi orang karena memang memiliki karakter yang kuat, cerdas, dan pasti tidak berkarakter anak. Kelompok kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri bahwa naimun fasayyidu. Orang yang mengerti namun tidak paham bahwa dirinya mengerti, itulah orang yang mungkin kebanyakan makan, dia tertidur. Maka bangunkanlah orang yang tertidur itu. Kelompok ketiga, rajulun yadri wa yadri annahu la yadri bahwa mustarsyidun farsyidu. Golongan ini merupakan golongan yang tidak mengerti, namun dirinya memahami dan menyadari bahwa dia tidak mengerti. Maka ini orang-orang yang mencari petunjuk. Tunjukilah orang-orang ini supaya mengerti. Kelompok keempat, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri bahwa jahilun waqaf fastanibu. Golongan keempat, orang yang tidak mengerti kemudian tidak mau mengerti, inilah orang jahil kuadrat. Amin, jauhilah dia. Fatwa MUI nomor 38 dan 47, nilainya sekali 3 bulan. Intinya fatwa orang-orang yang kurang membaca ajaran ilahi. Maka hasil fatwanya mengajari Tuhan yang Maha Esa dengan pemahaman agamanya. Itulah orang yang gumedik, adigung, bahkan som-som, sebagaimana bimbingan Nabi yang didapat dari wahyu ilahi dalam Quran surat 9 ayat 16. Qul atu'allimuna Allaha bidinikum wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu bikulli syai'in alim. Katakanlah kepada mereka, Muhammad, apakah kamu akan memberitahu atau mengajari Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Pada saat ini, para ahli muslim menghadapi berbagai problem. Poin 1, mereka kurang menghayati relevansi Al-Quran untuk masa sekarang dan ke depan. Oleh karenanya mereka tidak dapat menyajikan Al-Quran untuk memenuhi kebutuhan umat manusia masa kini. Pantas Rasulullah mengeluh dalam Quran surat 25 ayat ketiga, qala Rasul, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul Muhammad berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini disingkirkan, diabaikan. Poin selanjutnya, dan lebih penting, mereka khawatir yang mengaku ahli ini, jika penyajian Al-Quran yang seperti diterangkan di atas di dalam berbagai hal akan menyimpang dari pendapat-pendapat yang telah diterima secara tradisional. Memang pendapat yang dianggap menyimpang ini tidak dapat dihindarkan. Menurut saya, resiko ini harus dihadapi dengan ketulusan hati, terus menggali makna yang lebih jauh pemahaman kita terhadap Al-Quran. Bagaimana menyikapi fatwa MUI nomor 38 dan 47? Insya Allah dengan bimbingan Rasulullah yang dapat dari wahyu adalah yang terdapat dalam 1. Hak tasyri' hanya Allah, syar'a minaddin dan seterusnya. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan kepadanya pada Nuh dan yang telah kami wahyukan kepadamu
dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan jangan kamu berpecah belah tentang agama. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepadanya. Yang kedua, apakah setelah hak tasyrik Allah ada manusia mengajari Allah? Quran surat 49 ayat 16 mengatakan, Qul atu'allimuna Allah bidinikum. Katakanlah kepada mereka, apakah kamu akan memberitahu atau mengajari Allah tentang agamamu? Padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, serta Allah mengetahui segala sesuatu. Sinyal min Rasulullah. Yang ketiga, sinyal min Rasulullah, banyak umat yang menyampaikan Al-Quran dan mengedepankan fatwa-fatwa. Qala Rasul, ya Rabbi, dan Rasul Muhammad berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan atau disingkirkan. Semestinya mengedepankan Allah atau Al-Quran siap menghadapi berbagai masalah. Quran surat 6 ayat 193. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum 'alaikum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa. Kemudian dilanjutkan surat Al-An'am 114 116. Afa ghairallahi abghi hakaman wa huwallazi anzala ilaikumul kitab mufassalan walladzina atainahumul kitab ya'lamuna annahu nazzala min rabbik bil haqqi fala takunanna minal mumtarin. Maka apakah pantas aku mencari selain Allah sebagai hakim, padahal dialah yang menurunkan kita. Lanjut ayat, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurna kalimat Tuhanmu atau Al-Quran dengan mengandung kebenaran dan keadilan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Semestinya tidak harus mengambil peduli kepada pendapat mayoritas ataupun minoritas, namun lebih mengedepankan kebenaran Al-Quran. Wa in tudi aktsara min fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una ila dhann. Dan selanjutnya, jika engkau mengikuti kemauan atau kebanyakan orang di bumi ini dalam urusan agama, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka hanya mengikuti prasangka belaka dan mereka hanya membuat kebohongan. Lanjut ayat. Inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia pula yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Walhasil, dengan dasar berbagai ayat Al-Quran yang telah disampaikan tersebut di atas, saya menyikapi fatwa MUI nomor 3847 adalah mengabaikannya. Ulang lagi, mengabaikannya, yakni dipandang rendah, tidak diindahkan, dilalaikan, tidak digunakan, tidak dipedulikan, dibiarkan terlantar, tidak perlu dipegang teguh. Sekali lagi, fatwanya membuat bodoh sebagian umat dan membuat munafik sebagian lainnya. Semua yang kami sampaikan, semua yang saya sampaikan ini bukan fatwa dan bukan memfatwai MUI, melainkan sedang menjalankan kebebasan keilmuan tentang hukum JPU, tentang tuntutan JPU. Fatwa MUI nomor 38, nomor 47 yang pada intinya membuat bodoh sebagian umat dan membuat munafik sebagian lainnya, itulah yang dijadikan dasar tim jaksa penuntut umum untuk menetapkan tuntutan. Sebab dalam penjelasan perjalanan pemeriksaan para saksi fakta
dan saksi ahli yang dihadirkan oleh JPU semuanya nihil, sama sekali tidak bisa membuktikan apa yang terkait dengan tuduhan sesat terhadap Abdus Salam R. Panji Gumilang terkait fatwa MUI yang menganggapnya sebagai penyimpangan, penistaan, dan penodaan agama. Terlebih lagi, tatkala jaksa penuntut umum mengadakan atau melaksanakan pemeriksaan terhadap terdakwa Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang sama sekali tidak dapat menggali dan menampilkan hal-hal yang dianggap penodaan maupun penyimpangan yang dimaksud oleh majelis ulama tersebut. Kesempatan pemeriksaan terdakwa Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang yang diberikan seluas-luasnya oleh Yang Mulia dan Yang Arif Majelis Hakim tidak dapat dilakukan oleh JPU. Hal itu menurut saya, JPU tidak menguasai permasalahan yang sedang dihadapi atau memang tidak profesional. Sedangkan tema JPU semua yang dilakukan adalah demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Andainya dasar yang dikedepankan itu ditambah satu kata lagi, yakni demi keadilan, demi kebenaran, serta kejujuran, maka JPU sesungguhnya secara jujur dari lubuk hatinya dan hati nuraninya serta dhamir pribadinya telah mengatakan dan berucap, sungguh terdakwa Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang sama sekali tidak terbukti dengan apa yang dituduhkan itu, yaitu melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia. Baik, kita ulas satu persatu kejujurannya. Melakukan perbuatan bersifat permusuhan, JPU secara sadar dan jujur bisa menilai bahwa tak ada suatu apapun tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Abdus Salam R. Panji Gumilang menciptakan permusuhan, karena yang ada tema hidup yang dijunjung tinggi oleh Abdus Salam Panji Gumilang adalah mewujudkan pendidikan demi pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat cerdas, sehat, dan manusiawi. JPU secara jujur telah mengakui itu. Pasti tidak akan terprovokasi oleh fatwa MUI, fatwa Majelis Ulama, yang bersifat membuat bodoh sebagian umat dan membuat munafik sebagian lainnya itu. Itu kalau JPU mau jujur, dan pastinya akan jujur loh. Adapun kami atau adapun saya Abdus Salam Rashidi Panji Gumilang, ya seperti tadi, itu jiwa hidupnya menciptakan pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, manusiawi, dan sampai kapanpun. Sekarang di mana titik permusuhannya? Tak ada satu cercah sekali sekecil apapun yang dapat mewujudkan gambaran jiwa permusuhan terdakwa terhadap siapapun. Mengenai dakwaan yang dianggap sebagai penyalahgunaan, penodaan suatu agama yang di Indonesia, lagi-lagi JPU terjebak untuk kedua kalinya dalam perangkap fatwa Majelis Ulama yang membuat bodoh sebagian umat dan membuat munafik sebagian lainnya. Apa yang disalahgunakan? Apa pula bentuk penodaan terhadap suatu agama? Agama apa pula yang dinodai? Agama siapa yang dinodai? Bagaimana menodainya? Hayhata, hayhata. Fa'ina tadhabun. Kaufadis Majelis Ulama dan JPU, semua ungkapan uraian yang disampaikan oleh terdakwa adalah diskursus, juga diskusi keilmuan di hadapan orang-orang yang kompeten, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, di arena yang sangat terbatas, yakni di dalam kampus. Temanya bermacam-macam. Kebetulan saja tema yang tersiar, yang bukan disiarkan oleh terdakwa, itu hal yang wajar-wajar saja, dan penyampaiannya pun menggunakan bahasa lisan. Seperti yang kita ketahui dalam bahasa Indonesia, ragam bahasa lisan itu macam-macam.
meliputi ragam bahasa, yakni ragam bahasa cakapan, atau dalam bahasa Arabnya naul lugha al-mukalamah. Ada juga ragam bahasa pidato atau naul lugha at-takhatub. Ada juga ragam bahasa kuliah, naul lugha al-muhadharah. Ada juga ragam bahasa panggung, naul lugha al-masrahiyah. Semua ragam bahasa lisan inilah yang digunakan oleh terdakwa dalam penyampaian diskursus dan diskusinya. Terkadang bentuk cakapan, ya layaknya orang bercakap-cakap, saling sambut menyambut, sekali waktu bergaya pidato, bak orator. Ada juga ragam bahasa kuliah, menunjukkan sesuatu dengan dasar yang jelas dan rujukan yang jelas, dan semua pendengar disuruh membuka rujukannya, dan kadang-kadang bahasa panggung. Bahasa panggung ini layaknya panggung seperti lenong, sandiwara, losro yang disertai gurauan, bahkan tertawa, bahkan menggambarkan sesuatu yang sulit ditulis. Nah, dari alfa sampai omega yang menggunakan ragam bahasa seperti tadi, alfa omega itu bahasa Yunani, sampai akhir itu. Kemudian oleh JPU, ungkapan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut ditranskrip. Maka bahasa JPU menjadi bahasa ragam tulis, yakni meliputi ragam bahasa teknis, ragam bahasa undang-undang, ragam bahasa catatan, ragam bahasa surat. JPU dalam memeriksa terdakwa, karena ucapan lisan terdakwa sudah ditranskrip dan dipotong-potong, maka ragam bahasa JPU menggunakan bahasa undang-undang, yakni al-lugha al-qanuniyah. Maka berubahlah makna dari ragam lisan yang bersifat gembira ria, baknanya Bung Karno, madiki, gembira, dan seterusnya, atau nyanyian Havanabila, berubah menjadi ragam bahasa yang serius dan menghilangkan inti suasana kebatinan yang semangatnya penuh kegembiraan dan keceriaan, mengejar inti daripada ilmu yang bisa didapat dari padanya. Lain halnya dengan bahasa ragam tulis, bahasa JPU yang daripadanya menggiring terdakwa agar dapat masuk ke dalam dakwaan pasal 156 KUHP. Sudah barang pasti tidak ketemu ungkapan terdakwa yang 1 jam lebih yang ditranskrip hanya kata-kata. Nah, kalau Allah ke bahasa Arab, nggak mesti ketemu orang Indramayu, itu nggak ngerti, terus jalan nggak ngerti. Semua ragam bahasa lisan yang disampaikan hilang karakternya, karakter cakapan hilang, karakter ragam bahasa pidatonya hilang, ragam bahasa kuliahnya hilang, apalagi ragam bahasa panggungnya, semuanya hilang. Gerak lucunya hilang. Teringat lagu Dewi Yu, kau bukan dirimu lagi. Dimana senyum, dimana cintamu, kau bukan yang dulu lagi. Nyanyian. JPU dalam menggali fakta kepada terdakwa hanya sampai di situ, yang lain-lain tidak ada. Baru menunjukkan video. Yang video itu sendiri bukan video asli. Walau gambarnya terdakwa, inilah tidak profesionalnya JPU. Tentang transkrip yang terurai tadi, itu pun belum sempat ditanyakan. Namun sebagai terdakwa yang selalu kooperatif, ungkapan prewek itulah bahasa cakapan, bahasa panggung yang diikuti dengan canda merupakan istifham ingkari, suatu pertanyaan yang pertanyaan itu sendiri menjawab bahwa tidak seperti itu, atau dalam bahasa lain merupakan gaya bahasa majas ironik. Begitu saja kok repot. Terus gimana penistaan agamanya? Itu kan agama saya, itu keyakinan saya, Quran saya, Islam agama saya. Lah kok aneh seorang muslim misalkan agama sendiri, hampir jangan bayi ada fatwa kok seperti itu. Kumaha biyeuna ya. Ada yang
pun digali oleh JPU. Salah satunya bab tanah suci. Kenapa ungkapan suci Indonesia tanah suci, tidak usah mau mati di tanah suci yang jauh dari Indonesia, hidup dan matimu di Indonesia tanah suci. Kemudian apa yang dipermasalahkan dari frasa tersebut tadi? Tujuan saya menanamkan nasionalisme dan patriotisme kepada generasi muda bangsa dan sedang menuntut pendidikan di kampus saya. Mengapa seperti itu? Agar generasi muda ini yang menanamkan niat ibadahnya agar jujur, tegak, lurus, istiqomah, jenjem. Orang yang beribadah bertujuan ingin mati di tanah suci yang jauh dari Indonesia itu tidak pas. Sedangkan sebagai bangsa Indonesia kita harus menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan patriotisme kita, di mana dalam anthem atau lagu kebangsaan nasional Indonesia sudah ditetapkan sejak tahun 1998 sebelum merdeka, terdiri dari 3 stanza. Kita semua sudah tahu. Kalau menamakan nasionalisme, kalau menanamkan nasionalisme dan patriotisme, kita harus berani membandingkan kesucian tanah air kita dengan kesucian tempat yang disakralkan. Katakanlah Makkah, Al-Mukarramah, Makkah yang dimuliakan. Itu bukan berarti mengecilkan kesakralan tempat yang sudah dianggap suci dalam keagamaan, khususnya Islam. Sebab lagu kebangsaan Indonesia ini diciptakan untuk mempersatukan bangsa Indonesia dengan latar belakang apapun. Maka di stanza 2 tersebut disebut tanah yang mulia. Bisa jadi mengadopsi Makkah yang Al-Mukarramah, yakni yang mulia, yang dimuliakan. Kemudian stanza 3 dikatakan Indonesia tanah yang suci. Bisa jadi mengadopsi makna daripada Bait Al-Maqdis atau Bait Al-Muqaddas, rumah yang suci, yang masih dalam stanza 3 Indonesia tanah berseri. Bisa jadi mengadopsi daripada Madinah Al-Munawwarah, yakni kota Madinah yang berseri. Jadi semua ini sedang ditanamkan pada generasi muda dengan tamsil-tamsilan transkrip yang pertama tadi. Jadi jangan salah niat dalam beribadah seperti ingin mati di tanah suci yang jauh. Jadi membentuk jiwa nasionalisme dan patriotisme sekaligus menanamkan niat beribadah yang benar, persis seperti istilah Bait Al-Maqdis yang ada di Yerusalem dan Masjidil Haram yang ada di Makkah. JPU tidak bisa menggali makna dan tujuan frasa kritik sosial yang sebenarnya itu ditujukan untuk diri sendiri, otokritik, yakni lingkungan Al-Zaitun dalam mempersiapkan berdirinya Lembaga Kesejahteraan Masjid LKM, Masjid Rahmatan lil Alamin Al-Zaitun Indonesia, agar tidak terjadi salah tata kelola yang berkenaan dengan masjid, khususnya yang berkaitan dengan antara lain kota amal, karena sangat memungkinkan dengan cara seperti itu tidak dapat mencapai tujuan melalui kesejahteraan masjid. Adapun istilah-istilah seperti masjid diisi orang-orang yang putus asa itu bukan mengecilkan, namun menggambarkan atau menamsilkan betapa tidak layaknya memberi sedekah di saat upacara syar'i sedang berjalan. Dan yang hampir pasti rata-rata yang disedekahkan bukan nilai yang terbesar di kantongnya. Kita berharap berdirinya LKM tidak seperti itu, namun termanage dengan baik melalui sistem yang terbaik. Adapun tamsil memang manajemen sumbangan, adapun tamsil Vatikan memang manajemen sumbangan gerejanya sudah tertib. Sebaiknya masjid bisa seperti itu, maka jangan melihat atau berjalan seperti yang ada. Kalau menggambarkan Vatikan dengan kebaikannya, itu bukan berarti Vatikan membakar masjid, namun tujuan masjid ada di sana. La masjidun usisa ala taqwa. Walhasil
dakwaan dan tuntutan yang disampaikan oleh JPU tidak tepat sasaran atau jauh panggang dari api, sama dengan seperti menggantang asap, atau kata bahasa Arab pepatahnya roja abi kufai kunen, yang artinya mencari kunen yang ketemu sepatunya. Justru bentuk semua usaha JPU merupakan pembunuhan karakter, baik karakter pribadi, karakter keilmuan atau intelektual, maupun karakter pendidikan. Namun apapun yang dilakukan oleh JPU, terdakwa tampil dengan sikap satrio wirotomo, luruh tanpa bolong, menang tanpa ngasorake, mempertanggungjawabkan semua di depan pengadilan dengan kooperatif, sekalipun harus menanggung kesengsaraan berbulan-bulan, dihadapi dengan rawe-rawe rantas, malang-malang kutun, sekalipun dalam situasi binangkul-nangkuk binoyoman, ora sambat dan ngoyo. Majelis hakim yang mulia, inilah pledoi saya yang saya sampaikan di hadapan majelis yang mulia ini dengan ikhlas dan suci hati, dengan mengharap ridha Allah SWT. Selanjutnya, izinkan dengan kerendahan hati dan penuh harap memohon agar majelis hakim yang mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat mengabulkan amar putusan seperti yang disampaikan oleh penasihat hukum saya. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah demi menanamkan sikap merdeka roh, merdeka fikir, merdeka ilmu. Hadza wallahu ya'lamu wa yaqulun walhamdulillah. Merdeka, merdeka. Indramayu 6 Maret 2024. Assalam Pandi Gumilang. Alhamdulillah rabbil alamin.